Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya ya teman-teman. Di Lambungku Sehat ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau berbagi info kepada teman-teman mengenai asam lambung atau luka lambung, radang lambung, infeksi lambung atau gastritis ya teman-teman. Berdasarkan yang saya alami ya teman-teman. Kalau yang tidak berdasarkan yang saya alami, saya tidak akan menceritakan ya. Ini berdasarkan yang saya alami karena di sini saya bukan dokter spesialis penyakit lambung ya teman-teman. Saya hanya menceritakan pengalaman saya ketika saya terkena asam lambung. Nah, teman-teman, sebelumnya saya itu sudah bercerita ya bagaimana kondisi dan kesehatan lambung saya selama saya itu terkena asam lambung ya. Saya itu terkena asam lambung dispepsia organik ya. Karena lambung itu kan ada dua tipe ya. Yang pertama itu dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Kalau untuk dispepsia organik itu yang saya tahu seperti saya ya teman-teman, karena kan saya sudah di USG, kata dokter saya itu terkena di dispepsia organik, yang dimana lambung saya itu kemarin bulan-bulan kemarin ya, berarti saya baru pulih nih ya teman-teman. Itu lambungnya sudah banyak luka-luka teman-teman, seperti kayak sariawan. Nah itu gambarannya tuh sariawan teman-teman. Jadi lambung saya itu dalamnya kayak sariawan, jadi banyak tuh titik-titik sariawannya. Terus katanya pas di USG banyak di esofagus tuh sudah rusak, banyak juga ini teman-teman, banyak radang putih-putih gitu loh teman-teman yang saya lihat. Jadi kayak pokoknya esofagusnya kayak bengkak ya, menurut saya itu bengkak. Dan saya juga bertanya kepada dokter ketika saya USG, itu iya bengkak. Dan katupnya nggak nutup teman-teman, ketika ada makanan nggak buka, nggak nutup gitu. Jadi itu tuh bengkak aja gitu. Makanya ketika saya masuk makanan itu sangat luar biasa perihnya teman-teman. Luar biasa perihnya teman-teman. Jadi untuk yang radang lambung pasti merasakan ya, ketika ada makanan masuk itu perih, panas, sesak, sakit lah pokoknya. Sakit tidak terbayangkan itulah. Terus nah kemarin juga saya khususnya teman-teman ya yang masih khawatir gitu ya, apa saja yang saya rasakan gitu. Saya berulang-ulang ya di video ya, saya itu merasakan tuh semuanya teman-teman, seluruh badan teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya lambung ya, nggak aneh ya teman-teman, ada demam, ada pusing, terus kebas gitu, kebas tuh di ini ya, di punggung, di leher kebasnya gitu teman-teman, kayak diikat ya, rasanya tuh kayak diikat. Terusnya kuping berdenging, matanya buram gitu, tiba-tiba buram gitu itu. Terus pusing banget, pokoknya kayak kelayangan ya, kayak vertigo. Nah terusnya dadanya sesek teman-teman, panas di dada kiri ya, sebelah kiri, di bagian ulu hati ya, di tengah-tengah di ulu hati itu perih, panas, itu kayak kebakar teman-teman, kayak yang dibakar aja gitu teman-teman. Terusnya sakit, kayak ada ganjel gitu di perut sebelah kiri, bagian kiri itu. Terus banyak angin teman-teman, kayak bergas aja, dan nggak bisa kentut atau nggak bisa sendawa gitu. Badan lemas-lemas, pegel-pegel lah semuanya ya. Yang saya rasakan tuh, yang teman-teman rasakan saat ini tuh saya sudah merasakannya teman-teman. Terus untuk teman-teman gitu ya yang sekarang lagi menjalani pemulihan asam lambung atau radang lambung gitu, tetap semangat teman-teman, tetap jalani 3P, terus jangan pernah makan makanan yang dipantang, sekalipun teman-teman berusaha lagi membaik, misalkan lagi membaik nih, berusaha makan makanan yang dipantang ya, jangan ya teman-teman, karena kan ketika teman-temannya belum pulih gitu, jangan sampai teman-teman coba-coba makan pedas, coba makan asam, coba makan yang digoreng dan segala macam. Saran saya itu jangan ya teman-teman, jangan lupa 3P-nya teman-teman dijalani ya, walaupun misalkan prosesnya itu lama, memang seperti itu teman-teman. Kan teman-teman pasti bilang ya di dalam hatinya tuh, kenapa ya saya prosesnya lama nggak sembuh-sembuh? Karena teman-teman itu terlalu makan makanan yang dipantang teman-teman, sehingga lambung teman-teman tuh bereaksi terus dan setiap hari 24 jam. Ingat teman-teman, karena kan lambung tuh 24 jam mengolah makanan. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya dalam memilih makanan. Jadi poinnya
Kalau teman-teman merasa tidak nyaman, tidak aman buat lambung, teman-teman pas makan nih ceritanya, makan makanan yang direbus contoh. Kan kadang-kadang kita harus menilik dulu nih, makanan apa nih yang cocok buat lambung kita, karena semua orang tuh lambungnya beda-beda ya teman-teman. Walaupun catatannya, walaupun teman-teman sudah melakukan 3P atau makan makanan yang direbus, terus ketika teman-teman makan makanan yang direbus terus nggak cocok di perut kalian dilanjutin deh. Nah jangan, teman-teman, menunya beda lagi teman-teman, cari makan makanan yang aman, tapi ya direbus ya catatannya, jangan digoreng teman-teman, direbus catatannya, tetap yang direbus, ikan direbus, dada ayam rebus, ikan-ikanan direbus, mau lele mau nila rebus teman-teman. Jangan sampai teman-teman makan makanan, ini mah nggak enak, saya nggak lanjut rebus, nggak boleh teman-teman. Kan teman-teman mau sembuh apa mau tetap sakit? Ya kalau mau tetap sakit ya silakan, kalau mau sembuh ya jalani prosesnya teman-teman, walaupun itu kondisinya lama teman-teman, walaupun kondisinya itu tidak singkat. Misalkan gini, kak kok saya nggak sembuh-sembuh sih, kok nggak singkat, kata siapa teman-teman? Saya itu tidak singkat teman-teman, perlu diingat. Pemulihan saya nggak singkat teman-teman, 1 tahun saya pemulihannya, 1 tahun. Jadi makan pantangan saya berapa tahun? 1 tahun teman-teman. Terus minum obat saya, minum herbal 1 tahun teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan 3P dan jalani prosesnya ya teman-teman. Jangan selalu bertanya gini, kapan ya saya sembuhnya? Karena penyakit itu nggak kayak penyakit pusing teman-teman. Penyakit lambung tuh perlu diingat, bukan penyakit pusing yang teman-teman tiba-tiba minum obat terus besoknya langsung sembuh pas ditidurin. Kalau lambung nggak bisa teman-teman. Teman-teman mau minum obat, mau makan makan yang dilarang ataupun yang direbus, besoknya nggak akan sembuh teman-teman, kecuali teman-teman dapat apa, mukjizat ya teman-teman. Jadi untuk yang punya lambung ya sudah biasa itu teman-teman, udah biasa. Kok lama sih? Ya emang lama gitu. Kok saya udah menjalani proses pemulihan kayak 3P atau makanannya udah direbus saya 1 bulan, kok lama sih nggak sembuh-sembuh, kok saya masih aja yang dirasa? Ya emang lama teman-teman. Saya aja makan makanan yang dipantang nggak sebulan nggak langsung sembuh, sebulan aja saya masih ngerasain perih teman-teman. Nah itulah catatannya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi menjalani proses pemulihan, jangan selalu bertanya kayak gitu teman-teman. Saya 2 bulan 3 bulan makan makanan pantangan atau minum herbal itu saya masih perih teman-teman, perutnya masih perih. Jadi enggak besok saya sembuh dan pulih, enggak kayak gitu teman-teman. Jadi proses pemulihan itu perlu dicatat ya, kayak sedikit itu tuh intensitas kepedihan perut kita semakin sedikit semakin membaik. Nanti teman-teman ngerasain pasti, kok ini sensasinya hilang ya, berarti teman-teman membaik gitu. Walaupun nanti kadang-kadang ada tiba-tiba, terus kadang-kadang pulih, kadang-kadang besoknya ambruk lagi, kadang-kadang pulih lagi, besoknya ambruk lagi. Nah itu mau sembuh berarti ya teman-teman. Nanti saya ceritain kalau misalkan lambung mau sembuh tuh seperti apa, nanti saya ceritain ya teman-teman. Tapi teman-teman tetap ya komen atau jangan lupa subscribe ya channel saya teman-teman, agar saya bisa berbagi pengalaman atau info mengenai asam lambung atau luka lambung atau radang lambung yang saya alami teman-teman. Terima kasih.